Baik, oke, kita mulai pelatihan pada sore hari ini. Sebelumnya untuk teman-teman panitia boleh on cam dulu. Dan juga untuk para peserta juga dipersilakan untuk on cam. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan selamat sore untuk para peserta semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta atas kehadirannya pada sore hari ini, yang sudah mau menyempatkan waktu untuk datang pelatihan pada sore hari ini. Tidak lupa, kami ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat berkumpul secara virtual di Zoom meeting pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Rahma Indasari. Di sini saya merupakan salah satu panitia dari pelatihan pada sore hari ini. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan mendampingi acara dari awal sampai akhir. Oke, tentunya saya tidak sendiri karena di sini saya juga ada teman-teman panitia yang lainnya yang akan memperkenalkan diri. Silakan bisa di-share screen. Baik, sudah saya tanya bahwa saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman panitia yang lain yang akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Oke. Teman-teman panitia di sini ada Arya Stofiki, lalu ada Alma Gita, ada saya sendiri Rahma Indasari, lalu ada Pasha Yudhistira Azari, ada Anti Chandra, dan yang terakhir ada Zahidal Akin. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai alur dari pelatihan pada sore hari ini. Untuk sesi yang pertama itu pembukaan yang sudah kita lakukan tadi, lalu ada perkenalan yang juga sudah kita lakukan, perkenalan dari panitia, lalu akan ada pengisian pretest, lalu selanjutnya ada pemaparan tentang kontrak pelatihan. Selanjutnya dilanjutkan pada sesi kedua, yaitu pengantar pelatihan. Nanti kita akan melihat sebuah video, di mana video tersebut berhubungan dengan pelatihan pada sore hari ini. Lalu yang ketiga ada sesi penyampaian materi, yaitu materi pelatihan komunikasi efektif, role play, dan juga games. Selanjutnya sesi keempat itu ada evaluasi berupa kesimpulan pelatihan dan pengisian lembar evaluasi. Selanjutnya pada sesi terakhir atau sesi kelima ada penutupan berupa foto bersama peserta dengan trainer. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kontrak pelatihan. Bisa di next. Oke, mohon maaf. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu tujuan dari pelatihan yang akan kita lakukan. Yang pertama, peserta dapat melakukan komunikasi efektif di lingkungan kerja. Selanjutnya, tercipta hubungan yang harmonis pada tiap personal. Yang ketiga, setiap divisi mempunyai hubungan yang baik. Yang terakhir, meningkatnya kinerja dan mencapai hasil yang optimal. Next. Baik, untuk kontrak pelatihan, yang pertama, peserta diharapkan on mic dan bersedia menjawab pertanyaan dari trainer atau dari panitia. Selanjutnya, peserta diharapkan aktif untuk berdiskusi, lalu peserta diharapkan aktif untuk bertanya, lalu peserta wajib mengikuti pelatihan sampai selesai, lalu peserta wajib mengisi pretest dan lembar evaluasi, lalu peserta wajib on cam saat sesi foto untuk dokumentasi. Baik, untuk para peserta mungkin bisa on cam dari sekarang ya, tidak harus di sesi foto saja, tapi di sepanjang pelatihan boleh on cam. Oke, mungkin yang tidak terkendala oleh sinyal bisa on cam. Oke. Baik. Selanjutnya bisa dilihat.
Oke, nah sebelum kita masuk ke materi, akan ada pretest terlebih dahulu, jadi teman-teman wajib untuk mengisi pretest yang akan kami bagikan melalui kolom chat ya teman-teman. Mohon ditunggu sebentar ya. Oke, untuk pretest sudah saya share melalui kolom chat, itu bisa diisi terlebih dahulu. Silahkan. Saya beri waktu sekitar 5 menit untuk mengisi ya kawan-kawan. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Untuk teman-teman yang sudah menyelesaikan pretest, mungkin bisa memberikan reaction kalau sudah selesai. Kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Sudah, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Kak Dimas ya tadi yang sudah open mic ya. Ya. Baik, terima kasih Kak Dimas atas responnya. Oke, untuk yang lain, peserta yang lain apakah sudah selesai mengisi? Sudah, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Kak Ilham. Baik, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi kedua tentang pemutaran video. Jadi di sini peserta akan melihat sebuah video yang berhubungan dengan komunikasi efektif di lingkungan pekerjaan. Seperti itu. Untuk Kak Anggit mungkin bisa di-play videonya. Pernah nggak kalian ngalamin hal kayak gini? Dalam situasi kerja nih, ada atasan yang memerintah dengan semena-mena. Terus bawahannya, ya takut-takut aja gitu buat tanya, jadi diem-diem aja. Padahal sebetulnya nggak setuju sama dibilang atasannya. Lantas, orang-orang itu yang ada mereka tuh justru ngerjain tugas yang berbeda dari hasil kesepakatan pas diskusi. Padahal pas lu menyampaikan ide lu, mereka bilang iya, yang dikerjain beda lagi. Nah, yang kayak gini-gini, itu masalah nggak sih? Coba deh bayangin sebaliknya. Seandainya nih, semua orang bisa ngertiin satu sama lain di tempat kerja. Bakal betah dan bahagia nggak sih sebetulnya? Harusnya iya kan? Sebetulnya ya gampang aja buat mencapai kondisi real kayak gini kalau semua orang bisa saling baca pikiran. Tapi saya nggak mungkin kan? Ya kecuali tadi nih, lo kerja di kantor yang isinya paranormal semua gitu. Which is gue nggak tahu itu di mana atau ada atau enggak. Tapi tenang, nggak usah pupus harapan. Mungkin emang lo nggak bisa saling baca pikiran. Tapi memahami satu sama lain itu bukan sesuatu yang mustahil. Apalagi kalau setiap orang bisa berkomunikasi dengan efektif. Nah, walaupun nggak instan, kemampuan komunikasi itu bisa dilatih kok. Di video ini, gue pengen ngebahas salah satu cara buat lo bisa berkomunikasi dengan efektif di tempat kerja. Demi kantor yang harmonis, produktif, bebas gosip, sebaiknya buat kalian yang mengalami kondisi kerja kayak tadi gue sebutin di awal tadi, tonton video sampai habis ya, biar lo bisa ngerti mesti ngapain sih sebenarnya di kantor. Jadi gini, ketika kita ngomongin kemampuan buat mengerti satu sama lain di tempat kerja, kita tuh ngomongin sebuah kemampuan yang namanya adalah komunikasi efektif. Kemampuan komunikasi yang membantu kita untuk menyampaikan, menerima, dan memahami sebuah pesan dengan baik. Biar lebih kebayang gini coba. Coba lu ingat-ingat seseorang di pekerjaan lo, yang menurut lo orangnya tuh enak aja gitu kalau buat diajak ngobrol. Kalau ngobrol kerjaan sama dia tuh rasanya jelas aja gitu. Apa sih yang diomongin, jelas arahnya mau dibawa kemana, dan jelas juga gitu. Dia tuh ngerti atau enggak sama yang kita maksud. Ditambah lagi nih, selain daripada kalau ngomongin kerjaan jelas,
tapi kalau ngobrol sama dia ya rasanya bikin nyaman aja gitu. Nah, ada nggak orang kayak gitu di sekitar lo? Kalau emang ada, pasti lo ngerasain kan kalau kerja sama dia tuh kayaknya enak aja gitu. Pertama nih, kerja sama dengan orang yang komunikasi efektif bikin lo paham satu sama lain secara utuh. Karena mereka tuh bisa milih kata dan cara penyampaian yang sesuai. Bahasanya singkat tapi jelas. Cara nyampainya juga bikin orang buat tertarik dan jadi paham aja gitu. Kedua, mereka tuh nggak cuma jago ngomong, tapi juga jago ngedengerin. Karenanya, kita juga jadinya semangat gitu buat ngomong sama dia, karena kita tahu bahwa dia tuh berusaha buat dengerin kita. Perasaan kita tuh juga rasanya kayak dihargain aja gitu kan. Cara ngomong dan gesturnya tuh kelihatan kalau mereka tuh beneran ngasih perhatian ke kita. Contohnya pas ngedengerin tuh ya kayak ngangguk-ngangguk, kemudian kasih feedback dan lain-lain. Karena dua hal tadi, itu bisa banget ngebuat kita kerjasama bareng mereka jadi sangat produktif. Soalnya setiap orang jadi berani buat menyampaikan pendapat yang bikin tim jadi punya banyak ide. Nah, dengan ide-ide yang kaya, hasil kerja jadinya juga bisa jadi lebih inovatif. Bonusnya lagi nih, dengan komunikasi yang baik di dalam tim, kita bisa bikin tiap orang rasa nyaman. Nggak ada lagi yang namanya miskom, konflik, apalagi saling ngosipin satu sama lain. Kerja tuh jadi semangat dan bahagia aja kan. Semua manfaat yang gue sebutin tadi emang berlaku buat kepentingan umum. Tapi kalau buat diri lu sendiri gimana? Bisa dilihat kalau suasana plus atmosfer kerja lu seperti itu, lu pasti bakal lebih seneng dan bersemangat buat kerja. Proses karir lu di kantor pun ya bisa jadi lebih lancar aja gitu kan. Ya simpel aja kan, ketika lebih enak buat kerja, ya lu lebih produktif. Ketika lebih produktif, ya karir lu pasti lebih lancar lah. Nah, sampai di sini, udah muncul nggak nih niatan buat punya kemampuan komunikasi yang efektif? Udah? Oke, sekarang gue bakal jelasin gimana caranya supaya lo bisa melakukan komunikasi yang efektif. Salah satu cara terbaik buat bisa berkomunikasi secara efektif adalah dengan mengembangkan gaya komunikasi yang asertif. Dalam konteks dunia kerja, komunikasi yang asertif itu berarti kita menyampaikan sesuatu secara terbuka dengan tetap memperhatikan situasi serta menghargai orang lain. Komunikasi asertif ini bisa lo gunakan untuk penyampaian berbagai hal, dari perasaan, pemikiran, pendapat. Gue coba jelasin satu di antara sekian banyak kelebihan gaya komunikasi asertif dibanding gaya komunikasi lainnya ya. Jadi gini, komunikasi asertif itu ada di tengah-tengahnya antara komunikasi yang pasif dan agresif. Kalau gaya komunikasi pasif, ya kita tuh terus menerima apa yang orang lain sampaikan. Kita bisa menjaga hak orang lain kan ya. Tapi apa hak kita bakal kejaga kalau pasif terus kayak gini? Mungkin awalnya orang-orang bakal fine sama lo karena lo gak macem-macem. Tapi lo juga gak dapet respect dari rekan kerja lo karena lo pasif aja gitu. Diam aja atau iyain semua aja terus. Nah, sementara sebaliknya, kalau komunikasi kita agresif, mungkin iya hak kita di tempat kerja tetap terjaga. Tapi resikonya, kalau lu tadi jadi korban, nah lu sekarang jadi pelaku akan hal-hal yang gak nyaman tadi. Se-worth itukah untuk bikin lingkungan kantor lu gak nyaman biar lu dapetin apa yang lu mau? Komunikasi asertif di sini adalah jalan tengah dari antara kedua komunikasi itu. Di mana lu bisa mengungkapkan apa yang lu inginkan, lu pikirkan dan lu rasakan, tapi lu tetap bisa menjaga hak-hak orang lain. Nah, 1% udah pernah bahas banyak banget lebih lanjut mengenai komunikasi asertif dan manfaatnya. Lu bisa cek di sini nih. Dan di video-video lain kalau lu cari 1% asertif di YouTube. Nah, biar lu bisa ngungkapin segala hal dan tetap berusaha menjaga hak orang lain, langkah pertama buat melatih komunikasi asertif adalah dengan cara lu harus punya percaya diri. Lu harus sadar kalau segala perasaan, kebutuhan, hak, dan kontribusi lu tuh sama pentingnya dengan punya orang lain. Setelah itu, baru kita lanjut ke cara menyampaikannya. Usahakan buat tidak berlebihan waktu menyampaikan sesuatu. Kalau lu kesel karena temen lu telat ngerjain kerjaannya, ya deskripsinya dengan jelas daripada ngomel. Lu tuh emang gak bisa diandalkan ya? Yang belum tentu benar dan justru bikin masalah tambah runyam, coba diperjelas. Jadinya, bro, kesepakatan kita kan kemarin ini nih, kenapa lu belum selesai? Nah, jadi selain daripada lu menyampaikan bahwa kalian tuh udah punya kesepakatan dan dia belum selesai, tapi lu juga nanya gitu, kenapa sih belum selesai? Lebih nyaman aja gitu kan kalau kayak gitu. Biar lebih jelas lagi situasinya, komunikasikan juga dampaknya apa biar jelas. Di kasus tadi lu bisa bilang, kalau satu telat ya semua kerjaan ikut telat. Jadi apa nih yang bisa gue bantu? Nah, kalau ini juga udah dijelasin, sekarang kita lanjut ke pendapat. Misalnya gini, gue kecewa dan berharap ini nggak keulang lagi ya. Kalau lu memungkinkan kasih solusi atau feedback. Dan juga bisa lu sampaikan di sini, biar bisa lanjut ke proses diskusi yang lebih sehat dan solutif. Nih, biar mudah ingetnya lu bisa ngerumusin jadi gini. Situasi, ditambah dampak, ditambah pendapat. Nah, bener kan komunikasi itu bisa dipelajarin? Penasaran buat belajar lebih banyak dan lebih interaktif? Nah, Nah, untuk video karena sudah selesai dan ini sudah memasuki waktu azan, kita break dulu ya teman-teman. Jadi untuk peserta yang muslim bisa
melakukan ibadah terlebih dahulu, nanti kita akan lanjut pada sesi selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman, karena mengingat bahwa waktu maghrib ini cukup singkat, jadi untuk peserta yang muslim boleh untuk break, untuk istirahat, sholat, menunaikan sholat terlebih dahulu. Oke, nanti kita bisa lanjutkan lagi. Untuk para peserta boleh stay di sini atau mungkin bisa leave terlebih dahulu. Tapi nanti masuk lagi ya teman-teman. Seperti itu. Baik. Monggo silahkan untuk kita break dulu. Kembali lagi jam berapa ya, Kak? Oke, nanti sekiranya kita sampai jam 6:15 kita masuk room lagi ya, kawan-kawan, untuk memulai sesi selanjutnya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mau tidak cukup, Mbak? Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Silakan yang muslim boleh ibadah terlebih dahulu. Baik, kita mulai lagi untuk sesi selanjutnya mengenai pelatihan pada sore hari ini. Oke, sebelumnya untuk teman-teman apakah sudah hadir di Zoom meeting ini, bisa memberikan respon dengan reaction atau bisa on cam, silahkan. Hadir, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Yang lain, apakah sudah hadir di Zoom meeting ini? Mbak. Baik, sembari menunggu peserta yang lainnya, kita mulai ya, dan kita lanjutkan sesi pelatihan pada sore hari ini. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah melihat sebuah video, di mana video tersebut menjelaskan gambaran mengenai komunikasi efektif ya teman-teman. Nah, kira-kira sampai sini apakah sudah memiliki gambaran komunikasi efektif itu seperti apa? Bisa dijawab, silahkan on mic. Oke, belum ada yang berani on mic ya. Mungkin karena terjeda oleh break tadi agak sedikit terbagi ya perhatiannya ya, jadi tidak terlalu fokus ya tadi ya. Oke. Nah, mengenai video tadi, secara singkatnya sudah memberikan gambaran sedikit ya mungkin buat teman-teman mengenai komunikasi efektif di tempat kerja itu seperti apa. Selanjutnya, selain pemutaran video, kita akan masuk ke sesi materi, teman-teman. Nah, untuk para teman-teman, boleh untuk mempersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu, supaya nanti ada materi-materi penting bisa dicatat dan bisa menjadikan ilmu baru gitu buat teman-teman. Silahkan untuk mempersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Oke, apakah sudah mempersiapkan alat tulis? Sudah, Kak. Oke, baik. Nah, sebelum memulai materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman, supaya ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini bisa kita terima dengan baik dan bisa diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Oke. Berdoa menurut kepercayaan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, cukup. Untuk sesi ketiga, yaitu pemaparan materi, akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Kak Pasha dan juga Kak Iza. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, pada sesi berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi efektif. Definisi komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian berita,
dan ide dari suatu sumber ke suatu sumber tempat tujuan. Sumber berita dan tempat tujuan dalam proses komunikasi berupa pikiran manusia yang disampaikan berupa buah pikiran, uraian suatu hal, atau kesan-kesan. Kemudian, komunikasi efektif. Komunikasi efektif berarti komunikator dan komunikan memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Komunikasi akan efektif apabila pesan diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan. Ada perbuatan timbal balik yang dilakukan secara sukarela oleh penerima pesan dan dapat meningkatkan kualitas hubungan antar pribadi. Faktor yang memengaruhi komunikasi berjalan lancar. Yang pertama, salurkan manfaat. Awali dengan kepentingan lawan bicara. Mengerti terlebih dahulu sebelum dimengerti. Dahulukan kepentingan lawan bicara, mengertilah terlebih dahulu sebelum kita dimengerti. Hal tersebut salah satu faktor kunci yang dapat mempengaruhi komunikasi berjalan lancar. Yang kedua, mempertimbangkan situasi. Dalam penyampaian pesan, perhatikan situasi dan kondisi si penerima pesan. Perhatikan kepentingan lawan bicara. Ketika kita akan melakukan komunikasi efektif, maka hal yang perlu diperhatikan yaitu mempertimbangkan situasi serta kondisi lawan bicara kita. Yang ketiga, empati. Menyalurkan empati diawali dengan menjadi pendengar yang baik. Dengan menjadi pendengar yang baik bagi orang lain, maka orang tersebut akan terinfluence untuk menjadi pendengar yang baik pula. Selanjutnya, perhatikan kebutuhan lawan bicara. Perhatikan kebutuhan lawan bicara dengan cara komunikasi menggabungkan pesan yang hendak disampaikan serta memperhatikan kebutuhan yang diinginkan. Selanjutnya, memahami kebiasaan negatif dalam berkomunikasi. Dalam komunikasi, sebuah teguran bukan merupakan bentuk untuk menyalahkan, namun untuk menyadarkan dan membangkitkan komitmen untuk perbaikan. Dengan cara menggunakan komunikasi efektif yang bertujuan untuk menyamakan persepsi. Dalam menyampaikan teguran, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, jelaskan masalah dengan mengawali menjelaskan peraturan yang berlaku dan cara yang tepat dalam melakukannya. Yang kedua, jelaskan akibat. Setelah menjelaskan peraturan yang berlaku, jelaskan akibatnya apabila peraturan tersebut dilanggar dan jelaskan bahaya serta masalah yang akan timbul. Yang ketiga, tunjukkan solusi setelah sadar akan masalah dan akibatnya. Komunikasi dengan cara efektif agar timbul keinginan untuk perbaikan. Bisa lanjut, Kak. Salah satu cara yang efektif dalam sebuah komunikasi yaitu dengan komunikasi menggunakan sebuah cerita. Karena terbukti dengan komunikasi melalui cerita efektif untuk dimengerti, diterima, dan diingat lebih lama. Cara untuk berkomunikasi menggunakan sebuah cerita yaitu mulai dengan sebuah cerita. Hubungan nilai budaya perusahaan dengan sebuah cerita. Cerita yang menyentuh emosi menggerakkan respon banyak karyawan untuk inspirasi, berkomitmen, dan menjalankan visi misi perusahaan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, lanjutkan dengan sebuah fakta. Siapkan data-data pendukung yang ditemukan di lapangan. Penyampaian fakta yang realistis menumbuhkan keyakinan untuk dapat dilakukan dan dicapai. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan. Pendekatan itu terbagi menjadi 3. Beberapa pendekatan yang dapat menghasilkan kesepakatan yang terbaik, yaitu yang pertama itu ada building rapport dalam komunikasi dengan tujuan negosiasi awal dengan saling membangun kepercayaan. Yang kedua, sisipkan hal baik adanya, perubahan isi pesan yang terkesan, mengusik kenyamanan,
sisipkan hal-hal baik dalam proses negosiasi. Yang ketiga, tambahkan sumber motivasi, perhatikan kebutuhan lawan bicara, manfaatkan hal baik menjadi sumber motivasi seseorang dalam proses negosiasi. Memahami hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi, penting untuk memperhatikan sebuah komunikasi dalam tempat kerja sebesar 70%. Penyebab kesalahan di tempat kerja disebabkan oleh kesalahan komunikasi. Maka dalam menyampaikan tujuan komunikasi, penting untuk mempertimbangkan konteks dan fleksibilitas. Konteks atau kontekstual. Pertama-tama, pikirkan tema utama sesuaikan dengan kejadian yang saat itu terjadi. Lalu, perhatikan tujuan komunikasi. Pertimbangan cara komunikasi dengan memperhatikan kepada siapa dan untuk apa kita berkomunikasi. Lalu, pahami batasan. Dalam sebuah komunikasi, perlu memperhatikan batasan umum dan personal. Batasan tersebut memiliki cara penyampaian yang berbeda. Selanjutnya ada fleksibel. Kepekaan untuk menyesuaikan diri dengan situasi lawan bicara, termasuk respon dan bahasa tubuh. Sesuaikan kondisi yang berlaku dalam situasi perbedaan pendapat, penolakan, ataupun ketidaksetujuan lawan bicara. Fleksibilitas juga dapat dikatakan menyesuaikan situasi, waktu, dan konteks agar tercapai tujuan komunikasi dalam negosiasi. Selanjutnya, langkah-langkah dalam melakukan komunikasi efektif. Dalam komunikasi, perlu memperhatikan kepada siapa kita berbicara. Komunikasi horizontal dengan rekan kerja, komunikasi vertikal dengan atasan, memiliki pendekatan yang berbeda. Namun keduanya sama-sama masuk dalam komunikasi interpersonal. Petunjuk dalam tercapainya komunikasi interpersonal itu ada 5. Yang pertama itu be present. Curahan perhatian 100% dalam komunikasi yang sedang berlanjut. Fokus listening, beri waktu banyak mendengarkan orang lain. Be open-minded, berpikir terbuka, membantu dalam membuka wawasan yang luas. Don't be so quick to resolve. Jangan terlalu cepat dalam menyimpulkan karena bisa jadi data dari informasi yang dimiliki belum memadai. Yang terakhir, feedback if asked. Memberikan tanggapan apabila diminta. Ini ada 3 bagian. Yang pertama itu, dalam komunikasi interpersonal, seringkali menjumpai sebuah miskomunikasi. Setiap orang menerjemahkan pesan sesuai dengan persepsi mereka sendiri. Membaca situasi memberikan cara awal yang dapat digunakan untuk menghindari miskomunikasi. Membaca situasi dapat dilakukan dengan membaca bahasa tubuh, gerak-gerik, gelagat, sikap, perilaku, dan respon. Yang kedua, dalam komunikasi interpersonal, perlu menghindari sebuah asumsi. Ketika tidak ada komunikasi atau komunikasi tanpa kata, maka masing-masing pihak akan saling berasumsi. Sebuah asumsi tidak akan menyelesaikan masalah. Keengganan berkomunikasi atau komunikasi yang dingin, kaku, dan jarang, termasuk komunikasi tanpa kata. Bermutu tidaknya komunikasi, sebagian besar tergantung pada sikap komunikatornya. Sehingga komunikasi visual atau bahasa tubuh, bisa juga disebut body language, sangat berperan besar dalam menentukan efektivitas komunikasi. Selanjutnya, yang ketiga, komunikasi asertif, yaitu komunikasi dengan ketegasan. Secara langsung tanpa terganggu dengan pemikiran atau perkataan orang lain. Dalam komunikasi asertif, diperlukan kepercayaan diri yang kuat, tidak ragu dalam menyuarakan pendapat yang benar, dan sesuai dengan fakta dan data. Pada akhirnya, komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang menghasilkan sebuah tindakan. Mungkin hanya segitu materinya, bisa saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Itza dan juga Kak Fasya atas pemaparan materinya. Oke, untuk teman-teman di sini, apakah sudah sedikit memahami mengenai komunikasi efektif yang bisa dilakukan di tempat kerja? Bisa diberikan feedback, mungkin bisa open mic untuk memberikan kesimpulan sedikit mengenai apa yang sudah dipaparkan. Silahkan, siapa yang mau open mic?
Oke, ini sepertinya pesertanya agak malu-malu ya untuk open mic ya. Oke, tidak ada yang mau menyampaikan gagasannya mengenai komunikasi efektif? Oke, nah mungkin akan sedikit saya rangkumkan ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri kita yaitu Kak Indah dan Kak Fasya, bahwa dalam komunikasi itu kita perlu adanya sebuah penyaluran manfaat, lalu memperhatikan situasi, lalu melibatkan empati, dan tentunya memperhatikan lawan bicara. Agar apa? Agar kedua belah pihak memiliki asumsi yang sama dan pengertian yang sama dengan apa yang kita komunikasikan. Seperti itu. Nah, dalam komunikasi tentunya pasti ada sebuah teguran ya dalam sebuah dunia kerja. Pasti bila kita melakukan kesalahan, pasti ada sebuah teguran. Nah, untuk teman-teman bisa dipersepsikan bahwa teguran itu bukan sebuah bentuk untuk menyalahkan ya. Jadi sebuah teguran itu merupakan sebuah tindakan untuk mengkomunikasikan bentuk kesalahan yang kita lakukan untuk supaya kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Dan tentunya dengan komunikasi efektif kita bisa membangkitkan semangat untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Lalu tadi juga sempat dibahas mengenai cara untuk melakukan komunikasi efektif ya. Nah, untuk komunikasi efektif ini kan masuk ke komunikasi interpersonal ya. Sudah dibahas, sudah disinggung mengenai caranya, yaitu dengan sebuah cerita gitu ya teman-teman. Jadi sebuah cerita itu terbukti efektif untuk menyalurkan sebuah pesan kepada lawan bicara seperti itu. Lalu tadi kita juga sempat membahas mengenai bahwa 70% komunikasi di tempat kerja itu bisa mengalami penghambatan gitu ya. Nah, caranya gimana sih agar komunikasi kita ini tidak terhambat dengan rekan kerja kita? Nah, caranya tadi ada dua, yaitu dengan memperhatikan konteks dan memperhatikan fleksibilitas ya teman-teman. Nah, kita tadi juga sudah bicara tentang miskomunikasi, lalu juga mengetahui tentang komunikasi asertif itu seperti apa gitu teman-teman. Nah, untuk sesi selanjutnya kita ini ada sebuah role play. Jadi teman-teman di sini tidak hanya belajar secara teori, tapi juga belajar untuk mempraktekkan gitu ya. Kita belajar untuk role play seperti itu. Nah, untuk role play sendiri ini akan dipandu oleh rekan saya. Silahkan untuk Kak Ariesto Vicky bisa dipandu untuk role play-nya. Oke, teman-teman tadi kan udah belajar sedikit tentang teori dari komunikasi efektif ya. Sekarang kita akan praktek untuk role play-nya, kita akan mempraktekkan dari tulisan dulu. Gimana sih sebenarnya komunikasi efektif itu dan fungsinya seperti apa? Oke, ini ada dialog. Nanti kita bisa praktekin. Ada di sini yang mau mempraktekkan sama saya untuk contoh dulu. Ayo, ada yang mau. Oke, ini siapa yang mau jadi sukarelawan untuk mempraktekkan role play bersama dengan Kak Ariesto Vicky? Silahkan. Boleh Kak, saya Kak. Oke, baik Kak Devi Safitri ya. Oke, Devi Safitri ya. Ya, betul. Mbak Devi mau yang tokoh A atau B? Tokoh B sepertinya. Lebih pendek kayaknya, Mas. Oke. Oke, kita
Coba. Penjelasan singkat dulu di sini tokoh B itu sebagai yang memberikan saran, yang memberikan contoh atau masukan gimana komunikasi efektif itu diterapkan, gitu, oke? Oke. Oke, kita mulai. B, kamu tahu tidak, desa Duku tempat tinggalku kebanjiran 2 hari yang lalu. Ya, aku mendengar berita begitu. Gara-gara banjir, pekarangan rumahku kotor, dan sudah 2 hari ini kami terus membersihkan rumah. Besok juga harus begitu. Apa sih menurutmu yang menyebabkan banjir? Itu pasti karena sampah yang menyumbat aliran air di selokan atau daerah resapan air yang kurang. Dapatkah kamu memberikan solusi dari masalah bencana banjir itu? Bukan hanya di desaku, tapi di daerah kota juga. Gampang sekali, tinggal mengurangi pembangunan gedung atau rumah yang berlebihan sehingga tidak mengurangi resapan air, yaitu tanah. Membuang sampah pada tempatnya. Hal itu mudah saja, tapi dimulai dari diri kita sendiri untuk menjaga lingkungan hidup kita dan membuang rasa egois yang ada pada diri kita. Oh, begitu. Baiklah, aku nggak akan remeh lagi pada 1 cm sampah plastik pun. Aku harap itu bukan hanya sekedar di mulut. Oke, jadi di bagian kalimat B yang pertama itu, ya aku mendengar berita begitu. Itu adalah bentuknya untuk dia ngerespon gimana masalah dari yang A. Bentuk kalau dia itu peduli. Jadi bukan serta-merta kita cuma mendengarkan, tapi kita menunjukkan respon kalau kita itu peduli sama masalah orang. Yang itu nanti akhirnya bisa menarik perhatian orang yang kita ajak untuk berkomunikasi. Jadi komunikasinya itu bisa lebih connect gitu. Kemudian untuk yang kedua, yang itu pasti karena sampah yang menyumbat aliran air di selokan atau daerah resapan air yang kurang. Nah, itu adalah bentuk pendapat dari tokoh B yang diperankan Mbak Devi tadi. Jadi dia itu ngasih pendapat. Kan yang awal tadi dia udah mulai menunjukkan kalau dia peduli, jadi dia udah bisa masuk untuk mulai ngasih pendapatnya. Yang itu lebih menunjukkan kalau dia peduli sama masalah orang itu. Kemudian untuk selanjutnya, yang pendapat dari tokoh B, yang gampang sekali tinggal mengurangi pembangunan bla 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 itu adalah bentuk masukan. Karena dia merasa dia udah bisa membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif. Seperti yang dijelaskan tadi, komunikasi efektif itu kan di mana dua orang itu mempunyai pikiran yang sama. Dalam artian topik yang dibahas itu sama. Gitu. Jadi chemistry-nya sudah terbangun. Setelah itu jadi dia bisa memberikan masukannya, pendapatnya, dan kemudian diterima dengan baik oleh tokoh A tadi yang memiliki masalah. Gitu. Ada yang sudah lebih banyak gambarannya? Atau ada yang masih bingung? Oke, gimana nih teman-teman? Apakah sudah mulai ada gambaran nih komunikasi efektif itu seperti apa sih? Bisa direspon ya teman-teman, bisa open mic. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya aja. Oke, baik. Oke, di sini ada 3 tokoh. Saya minta dari teman-teman ya, biar kita praktek langsung. Ada yang mau bersedia atau ditunjuk aja? Mas Ilham, mau jadi contoh buat teman-temannya?
Mas Ilham Seviantomo. Ya, gimana Mas? Oke. Bersedia jadi contoh buat teman-temannya? Oke, ada Boleh Mas, lagi. ya, Mas. Ada yang bersedia atau mau ditunjuk lagi? Ini satu partisipan lagi nih. Siapa yang mau nih? Ada lagi, Mas Dimas Duta. Mas Dimas. Ya, Kak Vicky. Boleh. Mas Dimas dan Mas Ilham ya. Baik. Ya, Mas. Oke, Mas Dimas mau jadi siapa? Mahasiswa 1, 2, atau dosen? Ayo, saya mahasiswa 1 aja juga nggak apa-apa, Mas. Apa Mas? Sorry, nggak dengar. Mahasiswa 1, Mas. Oke. Mas Ilham? Yang dikit yang mana, Mas? Kayaknya Mas Ilham mending dosennya, biar ngerasain Oh, ya langsung udah. berpendapat. Ya udah, dosen aja nggak apa-apa. Oke, yuk bisa dimulai. Saya mulai ya, Mas Vicky. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah membuat proposal penelitian ini terlebih dahulu, Pak. Tetapi ini adalah ide yang sudah saya rancang sejak awal. Kami memang pernah membicarakannya, tapi saya tidak menyangka bahwa ide saya ini akhirnya disabotase. Apa tidak sebaiknya kamu mulai menyusun proposal dengan ide yang lain? Karena dia memang telah menyusun proposal penelitiannya terlebih dahulu, sedangkan kamu belum. Jadi asumsi saya, dia yang lebih dahulu mengerjakan dan berhak atas ide penelitian ini. Tapi ini tidak adil bagi saya, Pak. Saya merasa dirugikan. Saya mengubah beberapa konsep dalam rancangan penelitian saya, Pak. Tidak semudah itu. Konsep dasar yang sudah saya rumuskan dan saya tunjukkan pada semuanya disalin. Sekali lagi, ini tidak adil bagi saya. Tidak semudah itu memperoleh ide dan merancang dalam sebuah kerangka pikir yang Salah utuh. teks kayaknya, Mas Ilham. Oh, salah, maaf ya. Gak apa-apa. Oke, saya lanjutkan. Tidak bisa semudah itu, konsep dasar yang sudah saya rumuskan dan saya tunjukkan pada dia, semuanya disalin. Sekali lagi, ini tidak adil bagi saya. Tidak semudah itu memperoleh ide dan merancangnya dalam sebuah kerangka pikir yang utuh. Saya hanya kalah cepat dalam menyusun proposal yang harus saya tunjukkan pada Anda. Tapi bukan berarti hasil kerja keras saya itu bisa diklaim begitu saja. Saya menghendaki adanya kompetisi yang sehat, Pak. Begini saja, saya akan menawarkan pada kalian bisa melakukan penelitian dengan pokok masalah yang sama, tapi dengan lokasi penelitian yang berbeda. Sangat dimungkinkan hasil penelitian kalian nantinya pun akan berbeda. Di samping kalian akan punya kesempatan untuk membuktikan diri nantinya, kualitas penelitian siapa yang terbaik di antara kalian bagaimana? Apa kalian bersedia? Saya akan buktikan. Saya harus mempertahankan ide saya dan memperjuangkan hak atas gagasan saya itu. Baiklah, sepertinya tidak ada pilihan lain. Oke, Mas Ilham yang berperan sebagai dosen tadi, menurut Mas Ilham, apa yang dilakukan dosen itu untuk menyelesaikan masalah perdebatan ini? Jadi kalau menurut saya dosennya tuh cari jalan pintas yang tengah emang biar sama-sama adil dan enak gitu. Jadi bisa dibandingkan gitu. Jadi apa kelebihannya dosennya itu? Kira-kira kenapa orang yang berdebat kemudian bisa memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya?
Mungkin itu kan nunggu apa pendapat dari setiap orang gimana, nanti biar dijadiin satu tuh jalan tengahnya di mana gitu. Oke. Ya, kira-kira ya memang seperti itu. Jadi untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komunikasi, misalnya perdebatan ini, jadi dosennya itu harus bisa mendengarkan dari dua sisi. Apa saja masalahnya, dan dosen harus bisa memposisikan diri dan masuk ke dalam gambaran masalah yang dimiliki mahasiswa tadi. Seperti yang di awal tadi, ketika dosen meminta untuk mahasiswa duanya mengerjakan proposal dengan ide lain, yang memancing mahasiswanya tadi bisa untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Seperti itu. Oke, sudah paham? Paham, Mas. Paham. Sudah punya gambarannya? Benar. Kak Aman-aman. Oke, kita lanjut ke praktek selanjutnya. Oke, di sini kita akan langsung praktek tanpa teks. Masih dengan saya bantu, saya berikan suasana. Di sini suasananya atasan menegur karena pekerjaan tidak sesuai target. Lalu bawahan bisa mempraktikkan komunikasi efektif dalam menyampaikan masalah tersebut kepada atasan. Oke, ada yang mau jadi bawahannya, jadi karyawannya? Ayo dong. Ada yang mau sukarela menjadi contoh buat teman-temannya yang lain? Ini tokoh yang diperankan apa saja ya, Kak? Ada yang mau jadi contoh? Praktekkan langsung tanpa teks. Sesimpel mengkomunikasikan aja masalahnya apa, Kak. Kenapa pekerjaannya tidak sesuai targetnya. Mas Andi MF atau Pak Andi mau jadi contoh? Boleh kok, Pak. Bersedia untuk jadi contoh? Boleh, boleh. Kedengaran suara saya? Oke, di sini ceritanya Saya jadi apa saya nih, Pak? menegur Pak Andi kenapa pekerjaannya tidak sesuai target, gitu ya. Oke, kita mulai. Saya duluan atau Andi. Bapak nih? Gimana? Saya duluan atau Bapak nih? Saya dulu. Nanti Pak Andi yang menjelaskan kenapa pekerjaannya tidak sesuai target, gitu ya, dengan Oh, iya. komunikasi Boleh, yang efektif. Pemasalannya apa ya kira-kira nih? Bebas, masalahnya dibayangkan aja. Dibayangkan aja ya. Yang penting nanti caranya menjelaskan dengan komunikasi yang efektif aja. Oke, Pak Andi. 2 hari lalu saya meminta Bapak untuk membuatkan laporan keuangan perusahaan. Kenapa sampai hari ini belum selesai? Begini Pak, mohon maaf sebelumnya. Jadi kami ada kendala di perangkat kami lagi ada masalah, jadi perangkatnya lagi diperbaiki sama pihak IT. Jadi mohon bersabar dan mohon maaf. Akan saya secepatnya akan saya selesaikan.
kira-kira butuh berapa lama untuk menyelesaikan ini karena sudah lebih dari 2 hari. Targetnya kan 2 hari. Ya, saya mohon maaf, tapi mungkin tadi sudah dikonfirmasi sama pihak IT, mungkin besok sudah selesai perangkatnya, akan saya cepat selesaikan juga. Mungkin saya minta butuh waktu mungkin 2 hari lagi. Jadi lusa sore itu udah siap laporan keuangannya. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mbak Andi, sebagai contoh tadi. Praktek yang untuk komunikasi efektifnya sudah cukup baik, di mana di sini menjelaskan masalahnya terkait dengan masalah yang ada di perusahaan tersebut. Dalam contohnya tadi, peralatan yang rusak ya. Jadi, menyampaikan apa yang menjadi masalahnya, sehingga atasannya tadi bisa sama-sama paham juga. Begitu. Kemudian, disertai dengan bahasa yang baik, pemilihan kata yang juga baik, jadi sama-sama respect gitu. Jadi bisa terjalin komunikasi yang baik. Begitu. Oke, karena ini adzan, kita bisa istirahat sebentar, 5 menit. Oke, kita kembali lagi. Terima kasih kepada teman-teman tadi yang sudah membantu untuk mempraktekkan. Untuk selanjutnya di sini ada game kecil yang nanti bisa membantu kita untuk lebih jelas lagi. Tapi kali ini saya mau prakteknya dari peserta. Oke, di sini ada masalah yang memecah belah bangsa Indonesia terkait pendapat makan bubur. Bubur ayam itu enaknya diaduk atau tidak? Semua kan pasti punya alasannya masing-masing. Oke, di sini ada yang mau membantu, kasih pendapat aja bebas. Ada yang bersedia, Mas Muhammad Muklis? Atau Wahyu, Nur, Mas atau Mbak? Biar semuanya praktek langsung. Ini Mas Agit operatornya. Silakan. Oke, ini sebelumnya kita cek dulu nih Kak, kira-kira sudah pada masuk Zoom semua atau lagi ada yang ke belakang mungkin, karena kan tadi break sebentar ya, mungkin bisa kita cek nih. Jadi teman-teman apakah sudah hadir bersama kami di Zoom? Bisa berikan reaction mungkin, supaya kita bisa memulai pada sesi games ya. Hadir. Oke, baik. Terima kasih Kak Dimas. Yang lainnya? Ada Kak Wahyu, Kak Nur, Kak Muhammad Muklis Saputra, Kak Devisa Fitri, Kak Andi, lalu ada Kak Ilham, Kak Dimas, tadi sudah merespon, lalu sudah. Oke. Oke, Kak Nur sudah hadir ya, sudah memberikan reaction. Oke, yang lain, apakah sudah hadir? Oke, kalau nggak bisa on mic, boleh lewat chat aja, via chat. Gimana caranya berkomunikasi efektif dengan menyampaikan pendapat. Silahkan teman-teman bisa direspon nih, apakah teman-teman di sini termasuk tim yang makan bubur ayam diaduk atau tidak?
Terus bisa kasih pendapat nih, kenapa prefer diaduk, kenapa prefer nggak diaduk. Mungkin teman-teman panitia juga boleh mengasih pendapat ya, supaya lebih ramai gitu. Saya boleh ngasih pendapat, Kak. Boleh, sangat boleh. Kak Dimas, silahkan. Kalau saya sendiri itu, kalau bubur ayam lebih ke tidak diaduk ya. Mengapa demikian? Karena menurut saya, kalaupun tidak diaduk itu akan menambah secara visual itu estetik gitu loh. Kalau menurut saya, kalau Baik. Oke, ada lagi Kak alasannya? ya kalau dari visual itu sudah estetik, dan menurut saya itu bakal menambah nafsu makan saya sih, atau begitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kak Dimas atas pendapatnya. Jadi Kak Dimas ini tim bubur yang tidak diaduk nih teman-teman. Nah, di kolom komentar ada juga nih yang ngasih pendapat, ada Kak Nur, ini prefer bubur yang diaduk karena lebih nikmat ketika semua komponen diaduk menjadi satu. Sangat filosofis ya, Kak Nur ya. Oke, selanjutnya ada Kak Wahyu, itu diaduk gitu. Ini bisa dijelaskan mungkin Kak, kenapa memilih bubur yang diaduk nih? Kak Wahyu? Oke, mungkin sedang menulis Kak Wahyu ya. Selanjutnya ada Kak Muhammad Muklis ya. Ini tim yang bubur tidak diaduk, soalnya biar tampilannya bagus, jadi enak dan enak dimakan. Oke, jadi ini udah ada 4 respon, di mana ada tim dua orang tim bubur tidak diaduk dan dua orang untuk bubur yang diaduk gitu. Oke, nah Kak Aryo Stofiki mungkin bisa ditanggapi pendapat teman-teman. Yang berpendapat bubur itu termasuk makanan favoritnya enggak, apa cuma berpendapat aja? Oke, nah tuh ditanyain sama Kak Vicky nih, kira-kira kalau bubur alasannya nih lengkap makanan itu berarti aku sukanya makan bubur. Oke. Kak Nur merespon dengan favorit. Oke. Favorit banget katanya Mas Muhammad Muklis. Oke. Biasa aja Kak. Oke, Kak Dimas bilang biasa aja ya. Ada yang biasa Kak aja. Dimas tadi Kak Dimas tim yang dari Kak Dimas biasa aja. Oke, boleh. Mas Muklis nah, tadi yang lain nih, bubur tidak diaduk soalnya biar tampilannya bagus jadi enak dimakan. Benar, alasannya kuat ya. Visual itu menambah nafsu makan. Oke, berarti untuk Kak Vicky sendiri tim yang nggak diaduk ya ini ya? Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, mungkin dari teman-teman panitia juga boleh berpendapat nih. Buat yang tim bubur tidak diaduk tadi, kalau misalnya lagi makan sama temennya, terus buburnya diaduk sama temennya, kira-kira gimana itu? Misal temennya lagi gabut, terus iseng tiba-tiba buburnya diaduk karena tahu kalau nggak suka diaduk, itu gimana? Oke, ini ada satu lagi dari Kak Anti ya. Saya bubur tidak diaduk karena kita bisa mencicipi satu persatu komponen yang ada di bubur dan kita bisa memisahkan komponen yang enak sesuai selera maupun yang tidak enak. Oke, untuk Kak Muhammad Muklis menjawab nih tadi dengan pertanyaannya Kak Vicky. Kira-kira gimana kalau temannya ngaduk gitu ya? Akan minta bubur baru ke abangnya. Jadi double ya makannya ya.
Oke, ada lagi yang mau ngasih pendapatnya? Saya sambil lihat kolom chat. Apabila teman yang baik akan mengerti perasaan temannya sebelum menghancurkan. Benar, setuju. Bisa jadi ciri khas bubur tersebut enaknya di mana? Benar, karena setiap komponen kan berpengaruh. Ya, meskipun kecil-kecil, tapi itu ada pengaruhnya. Oke, kalau tidak ada tanggapan lagi, saya kembalikan ke Mbak Rahma. Kak Adis Tupiki atas role play dan juga gamenya ya. Ini ada Kak Nur nih ketinggalan. Kalau nggak mau salah satu komponen, coba ngasih komponen itu. Oke, ini jadi Kak Nur membalas tanggapan dari Kak Andi ya. Sepertinya ya. Iya, mengenai komponen. Oke, Kak Andi ingin menanggapi, mungkin bisa nih dilanjutkan nih. Sebenarnya agak seru ya ini ya. Yang lain boleh nih kalau mau menanggapi lagi di mana nih, karena kalau dilihat dari diskusi ya di chat itu kayak lebih dominan tim yang tidak diaduk nih teman. Mungkin yang tim diaduk nih bisa nih memberikan konfrontasi nih. Oke, ini Kak Nur ada tanya nih, kalau bubur sumsum kira-kira diaduk gak ya? Oke, untuk teman-teman yang tidak diaduk, kira-kira bakal diaduk nggak kalau bubur sumsum? Ternyata banyak yang malu-malu kalau open mic. Iya nih, ternyata berani berpendapat. Oke, lumayan. Malu di open mic, tapi rame ya di Bubur sumsum beda konteks. Benar, karena yang dibahas sekarang baru bubur ayam. Oke. Baik, betul. Oke. Seru ya ini ya, mengenai bubur aja bisa panjang ya. Oke, nah. Ada lagi? Ya jangan sampai gara-gara bubur ada perselisihan guys. Nah, betul nih apa kata Kak Dimas ya, bubur susu diaduk sama es teh. Lalu betul Pak Andi, saya hanya bertanya. Oke, baik. Nah, untuk sesi mengenai bubur nih bisa kita cukupkan ya guys, karena akan panjang nih kalau misalnya kita teruskan nanti nggak habis-habis. Nah, dari games kita tadi ya, kan ada dua kubu nih, diaduk dan tidak diaduk. Nah, dari situ kita juga belajar nih gimana kita mendengarkan pendapat orang lain ya. Jadi kita juga, oke Kak Dimas, konspirasi bumi bulat dan datar ada nggak ya? Oke. Masalahnya ini untuk masalah bubur aja bisa lama Kak. Nah ini untuk konspirasi bumi bulat dan datar ini kayaknya nggak bakal bisa sehari nih kalau kita lanjutin. Kita gamesnya satu aja ya Kak, karena kita juga dipertimbangkan. Ramai sekali ya di kolom komentar ya, ini teman-teman bisa menanggapi. Jadi kan ada Kak Nur, Kak Wahyu, ada Kak Muhammad Muklis, ada Kak Andi, ada Kak Dimas. Oke, yang lainnya bisa nih kalau mau meramaikan suasana juga. Gak usah malu-malu, kita santai aja ya. Kak Devi mungkin bisa menanggapi di mana nih Kak Devi? Saya tim bubur diaduk, Kak Rahma. Oke, bisa kasih pendapatnya Kak, kenapa? Saya sama dengan Kak Nur tadi, jadi untuk menikmati semua kondimennya kan harus dijadikan satu. Oke, berarti kayak lebih praktis ya. Kalau bisa jadi satu kan langsung hub gitu ya, nggak perlu milih-milih komponennya yang lain gitu ya. Betul. Oke, benar. Jadi sebenarnya antara bubur diaduk dan tidak diaduk ini nggak ada yang salah benarnya ya teman-teman. Ini benar semua, tinggal kita preferensinya pilih yang diaduk atau enggak. Jadi untuk masalah bubur ini bisa kita simpulkan bahwa keduanya benar gitu ya, tergantung preferensi masing-masing gitu ya. Jadi jangan berantem ya teman-teman.
kita menerapkan komunikasi efektif di mana kita mendengarkan kedua belah pihak gitu ya. Oke, baik. Nah, kita lanjut nih ke sesi selanjutnya. Karena sesi selanjutnya ini mengenai evaluasi kegiatan yang sudah kita lakukan dari tadi ya, dari jam 5 lebih tadi ya sampai sekarang ini. Oke, slide-nya mungkin bisa di next, Kak. Oke, mohon maaf. Jadi untuk sesi selanjutnya ini mengenai bagaimana sih kesimpulan pelatihan yang kita laksanakan pada sore hari ini. Nah, teman-teman mungkin bisa memberikan pendapatnya gimana nih kesannya mengikuti pelatihan pada sore hari ini. Bisa open mic atau juga bisa menuliskan di kolom chat. Nah, kita bahas sama-sama. Silahkan ada yang mau menyampaikan dengan open mic kesimpulan dari pelatihan ini mengenai komunikasi efektif. Oke, ini kayaknya pada malu-malu nih open mic ya. Boleh nih teman-teman open mic, kita sharing gimana sih kesimpulan menurut teman-teman dari pelatihan yang sudah kita laksanakan tadi. Mungkin bisa diberikan kesimpulan sedikit atau diberikan kesan sedikit, silakan. Oke, ini dari Kak Nur menyampaikan lewat kolom chat. Kesimpulannya bahwa komunikasi efektif harus terdengar dan terdapat pendengar dan pembicara. Oke, betul. Jadi ada kedua belah pihak ya dalam melakukan komunikasi. Oke, ada yang lain? Boleh diberikan kesimpulan singkat mengenai apa yang sudah kita latih dan kita pelajari pada sore hari. Mungkin dari Kak Andi bisa memberikan kesimpulan sedikit. Tes. Kedengaran suara saya? Ya. Pendapat saya kesimpulannya dari pelatihan ini sih sangat baik ya, sangat baik untuk terutama yang akan berkecimpung di dunia dunia kerja gitu. Sangat baik gimana cara berkomunikasi yang baik dengan apa ya, dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan bawahan juga nantinya. Mungkin saran dari saya mungkin ada lanjutan mungkin ya kali ya, lanjutan gimana komunikasi yang baik kepada seseorang yang seperti kayak orang yang introvert misalnya, atau yang lagi dalam posisinya diskusi yang ketat kayak tadi, ketatkan diskusinya gimana nge-balance itu. Mungkin sampai di situ aja. Baik, terima kasih Kak Andi atas kesimpulan dan juga masukan ya tadi ya untuk pelatihan kita hari ini. Oke, ada lagi mungkin dari Kak Ilham atau Kak Nur, Kak Wahyu, Kak Muhammad Muklis bisa memberikan kesimpulan. Kak Dimas juga boleh. Oke,
Oke. Ada ya, sekiranya ya. Oke. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Kak Andi tadi ya, berupa komunikasi dengan rekan kerja dan juga atasan mungkin ya, karena tadi sempat di bagian contoh atau role play kita ada yang pertama komunikasi dengan rekan kerja, yaitu istilahnya teman gitu ya, dalam hubungan yang vertikal, horizontal gitu. Lalu ada tadi komunikasi contoh role play bersama dosen juga ya. Jadi memang untuk komunikasi efektif ini tidak hanya terbatas pada bidang pekerjaan ya teman-teman. Jadi untuk contoh-contoh yang diberikan itu kan juga merupakan contoh dari kehidupan sehari-hari. Jadi komunikasi efektif ini bisa diaplikasikan ke berbagai kegiatan seperti itu. Nah, mengenai kesimpulan pelatihan pada sore hari ini, saya simpulkan sedikit mengenai komunikasi. Itu tidak hanya berbicara, teman-teman, tapi juga mendekatkan suatu koneksi. Dalam proses membangun kerjasama, maka komunikasi memiliki makna untuk mempersatukan pemahaman, kesepakatan, tujuan, dan menyelaraskan diri. Tujuan komunikasi adalah untuk mendekatkan dan mempersatukan, membentuk sebuah kerjasama. Lalu ada komunikasi interpersonal tadi. Dalam komunikasi perlu memperhatikan kepada siapa kita berbicara. Komunikasi horizontal dengan rekan kerja, komunikasi vertikal dengan atasan, tentu memiliki pendekatan yang berbeda. Namun keduanya sama-sama masuk dalam komunikasi interpersonal. Selanjutnya, yang terakhir simpulannya pada akhirnya komunikasi efektif itu adalah komunikasi yang menghasilkan sebuah tindakan. Jadi tidak hanya terbatas pada perkataan saja, tetapi juga membuat sebuah tindakan yang nantinya akan menjadi langkah yang lebih baik. Seperti itu. Oke, teman-teman. Kita tadi udah masuk ke sesi evaluasi atau kesimpulan ya. Nah, selanjutnya mungkin bisa di next, Kak, slide-nya. Karena kita akan mengisi sebuah form, ini form lagi, form berupa form evaluasi, teman-teman. Jadi diharapkan untuk diisi ya, teman-teman. Kita akan bagikan melalui kolom chat. Baik. Oke. Nah, untuk forum hostess itu bisa diakses karena saya sudah mengirim dan bisa diisi, teman-teman. Oke, saya kasih waktu 5 menit ya teman-teman buat mengisi linknya. Jadi setelah ada yang post-test, kita akan lanjut ke sesi dokumentasi ya teman-teman, di mana kita akan berfoto. Jadi diharapkan untuk open kamera ya teman-teman. Oke, silakan diisi terlebih dahulu. Oke, buat teman-teman yang sudah selesai mengisi, bisa memberikan respon ya kalau sudah selesai. Biar kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu penutupan. Oke, teman-teman, apakah sudah selesai mengisi? Kak Dimas sudah selesai. Yang lainnya, apakah sudah? Oke, Kak Devi sudah memberikan reaction, sudah. Yang lain, apakah sudah?
Kalau tidak ada tanggapan lagi, saya anggap sudah selesai ya teman-teman ya. Kita akan lanjut ke sesi penutupan, tapi sebelum itu kita ada sesi dokumentasi dulu nih teman-teman. Jadi untuk para peserta bisa nih open cam dulu supaya kita juga bisa lihat nih wajah-wajah tampan dan ganteng gitu. Tampan dan ganteng dan cantik. Iya, maaf. Oke, Kak Wahyu, Kak Muhammad Muklis, Kak Ilham, mungkin bisa open cam. Oke, mengenai dokumentasi saya serahkan ke Kak Anggit ya, selaku operator. Silahkan Kak Anggit, bisa diberi aba-aba teman-teman untuk melakukan pose. Kak Anggit bisa diberi aba-aba ya. Oke, apa sudah siap semuanya? Ya, saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Kak Anggit. Oke. Nah, rangkaian sesi pelatihan sudah kita lewati bersama ya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta dan juga tentunya teman-teman di sini yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir mengenai pelatihan ini. Apabila dari kita penyelenggara atau panitia memiliki kesalahan baik dari perkataan atau perbuatan, mohon dimaafkan. Sekali lagi kita merupakan mahasiswa yang sedang belajar untuk melakukan sebuah sesi pelatihan seperti itu. Jadi mohon dimaklumi apabila terdapat banyak sekali evaluasi atau kesalahan seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Saya sebagai moderator mohon undur diri. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Untuk teman-teman panitia mungkin bisa evaluasi ya sekalian ya. Kak Andi, Kak Wahyu bisa boleh meninggalkan rumit ini. Dan Kak Ilham boleh. Oke. Ini panitia semua ya. Oke. Guys, gimana guys? Evaluasi guys. Ini rekornya boleh dimatiin. Dodol ya.